Perkenalkan, nama saya Nixon Tadeus Gule dengan NIM 2107090110. Baik, dimana di dalam video saya ini saya akan menjelaskan tentang hewan perusak bahan pustaka, yang dimana hewan perusak bahan pustaka ini terbagi menjadi 10, yang dimana yaitu fungi, kemudian kecoa, kemudian silverfish, kemudian bollworm, kemudian rayap, kemudian kutu buku, kemudian mons, kemudian wasps, kemudian bedbugs, kemudian binatang penggerak. Baik, pada hewan perusak bahan pustaka ini kita akan menjelaskan satu persatu, yang dimana pertamanya yaitu fungi, yang dimana fungi ini merupakan tumbuhan multisel yang tidak berklorofil. Kemudian makanannya diambil dari sumber kehidupan lain atau dari benda mati, contohnya seperti meja, kursi. Kemudian fungi terdiri dari cabang-cabang halus membentang seperti benang. Kemudian fungi ini juga merupakan media yang ideal untuk dihinggapi seperti kertas. Kemudian yang kedua, kecoa, yang dimana kecoa ini juga hidup di daerah tropis atau subtropis. Kemudian kecoa ini berwarna coklat kehitaman. Kemudian makanan kecoa ini yang utamanya yaitu kanji atau perekat. Kemudian yang ketiga yaitu silverfish atau vertebrate, yang dimana silverfish ini berbadan ramping dan tidak bersayap. Kemudian juga silverfish ini berwarna keabu-abuan mutiara. Kemudian aktif dia di malam hari atau bekerja di malam hari. Kemudian juga silverfish ini senang sekali di sudut ruangan, dan makanannya yaitu makan lem atau perekat. Kemudian yang keempat yaitu bollworm, yang dimana bollworm ini kertas berakibat berlubang-lubang diakibatkannya. Kemudian dia sering bertelur di atas kertas atau di dalam punggung kertas. Kemudian mons, yang dimana mons ini juga mempunyai kepompong berwarna putih, tidak berambut, kepalanya hitam dan panjangnya sekitar 2 mm. Mons ini juga yang dimana makanannya yaitu kain, kadang-kadang juga sampul buku yang terbuat dari kulit. Kemudian juga mons ini seringkali bertelurnya di celah-celah atau lubang, baik di lantai atau di tembok atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya. Kemudian mudwasps, yang dimana mudwasps ini yaitu membuat sarang dari lumpur di ujung buku yang tersembunyi, dan dia juga tidak merusak bagian di dalam buku. Kemudian bedbugs yaitu hidup di antara celah-celah kayu, mebel atau sorak-sorak kain, yang dimana bedbugs ini yaitu hidupnya itu di dalam celah-celah kayu atau di sorak-sorak kain. Yang dimana juga kemudian rayap, yang dimana rayap ini hidup subur di daerah tropis atau subtropis. Kemudian hidup berkelompok dalam koloni yang terorganisasi, yang dimana makanannya yaitu makan rak, kuset atau pintu kayu. Kemudian rayap ini juga hidup basah atau hidup di dalam tanah. Kemudian bisa juga hidup di dalam kayu atau kayu yang kering. Kemudian kutu buku, yang dimana kutu buku ini berbadan kecil, warna keabu-abuan putih, badannya lunak, kepala besar, giginya kuat, makanannya perekat dan kertas yang ditumbuhi jamur. Kemudian bertelur di atas kertas atau di dalam punggung buku. Kemudian dia juga bisa menimbulkan gatal-gatal. Kemudian selanjutnya yaitu binatang pengerat, yang dimana binatang pengerat ini seperti tikus memakan buku-buku yang disimpan di dalam gedung. Kemudian kertas disobek-sobek dan dikumpulkan untuk dijadikan sarang, yang dimana juga hewan perusak bahan pustaka ini mempunyai pencegahannya, yaitu dimana
dengan mencegahnya, yaitu ruangan yang dipenuhi dengan bahan pustaka selalu harus bersih atau selalu dibersihkan. Kemudian dilarang membawa makanan ke dalam ruangan penyimpanan bahan pustaka, karena dengan adanya membawa makanan di dalam ruangan bahan pustaka bisa membuat atau memicu dengan adanya kedatangan hewan perusak bahan pustaka karena sisa-sisa makanan. Kemudian kita harus mengontrol secara berkala. Kemudian kita juga harus meletakkan pada rak atau tempat tertentu yang merupakan bau-bauan seperti kapur, nanpale, dan lain sebagainya. Kemudian selalu dilakukan fumigasi, karena dengan tindakan tersebut serangan atau binatang lain akan musnah. Kemudian injeksi anti rayap di sekitar gedung penyimpanan supaya mencegah hewan atau tidak datangnya hewan perusak bahan pustaka. Kemudian menghindari rak-rak kuset atau rak-rak yang tidak baik lagi, rak-rak yang kuset, dan serta pintu yang terbuat dari kayu. Baik, demikian hasil penjelasan saya tentang hewan perusak bahan pustaka serta mencegah terjadinya hewan perusak bahan pustaka. Terima kasih.